warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saat ini sharing ya kali Gus Hendri sharing mengupas tentang pengalaman tentang hidup setelah mengamalkan DNSA. Setelah mengamalkan zikir napas ini, alhamdulillah ada ilham yang saya tangkap sedikit-sedikit. Allah ngasih tahu, kadang lewat dohir manusia, lewat makhluknya, juga kadang secara langsung pas waktu kita sholat. Nah, sebenarnya awal mula kita mengenal diri kita itu, kita juga harus mengenal jiwa, zat suci Allah yang ditanamkan di makhluknya seperti di kita, ya kan? Apa itu jiwa? Jiwa adalah zat suci Allah yang bersemayam di tubuh kita. Terus letak jiwa itu di mana? Kan itu pertanyaannya. Yang belum tahu orang-orang itu ya, teman-teman itu. Letak jiwa kita itu di mana? Letak jiwa kita itu adalah di akal. Di akal manusia. Itu kalau menurut versi saya lah ya. Di akal manusia. Nah, manusia itu di situ dianugerahi hati, ya kan? Pikiran dan akal. Nah, untuk untuk menyikapi hidup kita itu benar. Kita itu jangan sampai terbelenggu oleh pikiran, hati, perasaan dan akal. Jangan sampai hidup kita itu dikuasai itu. Kalau bisa jiwa kita itu menguasai itu. Jadi enak kita menjalani hidup. Kebanyakan kan orang-orang itu kan jiwanya itu dikuasai oleh pikiran, perasaan, bukan pikiran, hati sama akal, ya kan? Dan kita juga harus tahu bahwasannya yang mempertanggungjawabkan kita nanti di akhirat adalah jiwa kita. Perilaku dan tindak tanduk semua yang ada di dunia yang kita lakukan itu yang mempertanggungjawabkan di sana adalah jiwa kita. Ya begitu ya, Gus ya. Ya. Tapi berarti jiwa itu kan di luar akal, Pak. Apa? Di atas akal, di luar akal. Jiwa itu ya di akal itu. Gitu loh. Jiwa itu ya ditanamkan di akal, dimasukkan ke akal. Ya. Gitu. Nah, kita itu cuma memilah-milah antara akal dan jiwa. Waktu kita berpikir punya keinginan sesuatu kan, kita andaikan pengen mobil, ya kan, kita punya uang untuk beli mobil ya. Tapi amanahnya apa di situ? Ada amanah enggak dari Allah? Untuk gengsi-gengsian, untuk untuk pamer-pameran, atau memang kita membutuhkan, gitu loh. Memang ada amanahnya. Kita harus tahu, kita harus tanya ke hati nurani dulu. Hati nurani dipikirkan lalu di akal. Itulah fungsi dari akal. Kalau itu memang ada kebutuhan di situ, berarti jiwa kita tidak ikut jasad. Jiwa kita jasad kita itu ikut jiwa. Memang kalau ada amanah, kan gitu kan. Berarti jiwa itu yang sadar itu baru diproses akal, kan gitu loh. Nah, jiwa itu akal. Yang kesadaran itu baru diproses akal, kan gitu. Akal, pikiran, sama hati itu adalah yang bersifat manusiawi. Yang manusiawi di situ, ya kan. Satu, jasad ini kan ibarat jasad ini adalah budaknya hati, ya kan. Jasad ini budaknya hati. Nah, hati mengirim ke pikiran, ya kan. Kalau cuma hati langsung dipikir, langsung dikerjakan, kita itu tidak lebih seperti hewan, ya kan. Tidak di akal kok. Kadang akal ini juga menjerumuskan. Ya. Kalau tidak bawa kita ke hati nurani,
lalu dicerna, di situ kita bawa ke jiwa. Iya. Iya, betul. Ya kan? Ya. Tuh. Ini ada, kalau kita istilahnya tidak mampu membawa akal kita ke hal yang benar, kita itu juga bisa terjerumus dan tidak bisa menerima apa itu ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Ya kan, keajaiban dari Allah itu kita tidak bisa menerima kalau kita cuma melihat dari si akal, pikiran dan hati. Tidak bisa menangkap ya. Tidak bisa menangkap. Kan harus suci. Yang maha suci, yang benar suci itu adalah jiwa. Berarti yang bisa menangkap ilham itu jiwa ya? Jiwa ya. Yang bisa menangkap ilham itu adalah jiwa. Baru contoh akal yang punya kehendak akal ya kan. Akal itu punya kehendak, angan-angan, kemauan, ya kan? Dan akal itu juga bisa membuat kita bingung, ya kan? Bingung, lupa diri, ya toh? Ya. Ya itulah banyak. Itulah akal. Kalau kita tidak bisa membawa akal, akal itu juga sering tidak jujur. Ya. Kok nggak pemanu ngomong nang Surabaya, aku saiki nang Surabaya. Nah, terus padahal dia waktu itu di Kediri. Nah, ngono ki padha karo ngapi. Peh, nek wong nagih utang, duwe dhuwit omong ra duwe dhuwit. Ngono kan itu kan kelakuan akal, ya kan? Terus enek wong njaluk panganan omong ora enek urung adang. Padahal wis adang, wis enek panganan. Kuwi kan perbuatan akal kan seperti itu. Insyaallah kurang lebih seperti itu. Dan dia itu cenderung akal itu apa itu? Mementingkan keduniawian. Ya, kemelekatan keduniawian. Ya kan? Itulah perbuatan akal, pikiran. Dan akal itu timbulnya dari mana? Dari hati. Hati itu tempatnya nafsu. Ya kan? Ya. Nah, nafsu-nafsu itu seperti contoh, kalau kita tidak membawa apa itu ke jalan Allah yang benar, nafsu itu seperti punya keinginan-keinginan. Kita punya keinginan punya mobil, terus sifat-sifat sombong, arogan, suka-suka disanjung, suka gibah, suka ngomongin orang, ya kan, menjelek-jelekan orang. Itu adalah sifat-sifat nafsu yang dimasukkan ke akal tanpa kita menjiwai. Kalau orang menjiwai tidak mungkin apa itu akan berbuat sesuatu hal yang jelek. Kakek mak tolong mak. Kakek mak. Enggak sama. Oh jangan enggak semua mak. Iki lawan mak separuh mak ya. Lawan separuh. Lagi dapat amanah sarapan. Mali mak. Udah separuh. Itu porsi gue sama ini. Nah, sementara gitu aja. Berarti kita kalau mengikuti akal atau mengikuti perasaan itu masih bahaya ya? Bahaya kalau kita mengikuti akal, perasaan yang kurang baik. Perasaan diri, kadang kalau diikuti itu kan masih bahaya. Kalau kita tidak sadar kadang. Tanpa kita menjiwai. Nah maksudnya menjiwai itu benar-benar kita menjiwai. Andai kata kita mau mengutarakan sesuatu yang jelek, kalau kita jiwa, oh iya ini nanti bisa tersinggung, oh iya ini nanti jadi marah. Itulah artinya jiwa itu di situ, ya kan? Kalau kita mengutarakan sesuatu hal, kalau kita itu tidak menjiwa ya percuma, berarti kita jauh dari Allah, ya kan? Ya, makanya jiwanya kita diarahkan ke Allah gitu. Ya cara menggunakan apa itu jiwa kita itu ya kita lebih dekat sama Allah. Ya melalui zikir nafas, terus ya wirid apa itu. Pokoknya yang berjiwa berbau agamis lah. Ini secara pengetahuan ya.
Terus kegagalan manusia untuk menuju ke Tuhan itu kebanyakan dia itu tidak bisa menghilangkan berhala-berhala. Berhala-berhala itu apa? Contohnya keduniawian, keinginan-keinginan sesuatu hal yang tidak penting, yang tidak ada berbau-bau, istilahnya itu amanahnya jelas untuk ya seperti tadi ya contohkan kita mau beli mobil, sepeda motor atau apa itu kan bentuk berhala kan? Ya. Saya anggap berhala apa? Memang di situ tidak ada kebutuhan. Ya kadang untuk gengsi-gengsian. Dikir nafas pengen mencari rezeki, orang ada tujuannya dunia lah maksudnya. Kan arahnya ke dunia. Berarti kalau dikir nafas itu kita harus lepas masalah keduniawi ya. Harus lepas masalah keduniawian. Bener. Kita harus lepas ke arah keduniawian. Kita benar-benar kita menuju ke Allah hanya kita pasrah ya. Nah pas sebenarnya itu ada teknisnya Gus kalau menurut pendapat saya ya. Pas waktu kita sholat ya kita benar-benar kita sujudkan jasad kita dan jiwa kita itu ke Allah. Jangan mandang apa-apa gitu loh. Tapi pas waktu kita setelah sholat kita berdoa, kita meminta, itu memang kewajiban makhluk untuk meminta ke Allah. Jangan sampai minta selain Allah, seperti kita ke dukun supaya gini-gini, itu kan sudah musyrik namanya ya kan. Nah pas waktu kita wirid kan ada tata caranya wirid kita supaya dikasih rezeki yang berkah kan di situ. Kalau kita pas zikir itu fokus kita ya ke Allah, jangan kemana-mana gitu kan. Dan kita itu juga jangan istilahnya apa itu kagum dengan kehidupan ataupun istilahnya sangkar di dalam diri kita itu apa adalah jasad ya. Ya kan, bener kan? Ya. Jasad, bener-bener jasad, belenggu hidup kita itu jasad. Seperti jiwa kita itu memang masih terkurung dengan jasad. Kalau kita tidak bisa menyinkronkan, satu contoh mau kerja selalu ingat Allah, oh iya saya ngangkat barang ini karena dikasih kekuatan sama Allah, oh saya bisa menghitung ini karena saya dikasih pikiran sama Allah. Semua jangan sampai kita itu tidak melibatkan Allah. Itulah tingkat kesadaran kita sama Allah. Arti zikir kan di situ kan ya, ya, betul. Arti zikir itu kita itu benar-benar sadar semua perilaku tingkah laku kita itu karena Allah. Hanya karena Allah. Hanya karena Allah, ya kan. Terus kalau bisa dan dalam kita mencari rezeki ini nanti kadang disalah artikan sama saudara-saudara kita. Allah itu apa memerlukan sesuatu? Tidak, Allah itu kan nggak memerlukan sesuatu kan. Ya enggak butuh mas. Enggak butuh sesuatu dan enggak memerlukan sesuatu. Karena sholat kita ya buat kita sendiri ya, untuk menghilangkan keji dan mungkar. Kan kembali kepada kita sendiri ya, ibadah kita itu sebetulnya. Allah itu tidak memerlukan sesuatu. Kalau kita bisa bisa bertindak seperti itu, berarti sifat-sifat kita itu tidak jauh dari Allah. Gitu loh. Kita tidak memerlukan sesuatu, kita tidak butuh sesuatu. Biar sesuatu itu saja yang datang ke kita. Kita disuruh kerja, amanah dari Allah. Ya, menjalankan gitu amanah. Engkau yang disalahartikan gini, teman-teman. Berarti engkau kerja tidak mempeng, tidak giat, tidak ini. Karena dia itu masih terbelenggu dengan akal, dengan jasad. Kalau kita itu memang menjiwai, ya kerja ya giat. Itu memang amanah dari Allah. Soal hasil nomor akhir. Ya urusan Allah. Urusan Allah ya. Gitu loh. Nah, terus guna akal gimana? Mengakali sesuatu itu memang perlu. Contoh, saya beli rokok ya kan, ini harganya 10.000. Ya akal kita kan kita gunakan. Ini berarti ini saya jual 15.000. Jadi itu kan ada laba, ya kan? Masa kalau kita beli rokok harga 10.000 kita jual 10.000 atau bahkan dijual 9.000 itu kan tidak benar, gitu loh. Itulah gunanya akal, kita bisa mencerna. Terus ada lagi Gus, orang-orang itu kan
yang bisa menyentuh hati itu termasuk orang yang sudah itu puas, ya kan? Puas itu kalau tidak salah bisa diartikan dimanapun di tempatnya dia itu selalu bisa menangkap ilham Allah atau kehadiran Allah. Kalau orang awam mau dijelasin kayak apa, dia itu belum menyentuh apa itu kehadiran Allah itu belum hadir, belum terasa. Artinya kehadiran Allah itu cuma bisa dirasakan, tidak bisa diindrakan, ya kan? Gitu, contoh sampean mrene mau kan kena tak sadari secara indera, ya kan? Tapi kehadiran Allah apa bisa kita indera? Kan cuma bisa kita rasakan. Ya. Kan gitu kan? Ya. Nah, terus kalau kita apa itu dalam segi menyembah Allah itu ini soal pemahamanku ya, gue. Ya tak tulis nang kene iki. Kita kalau menyembah Allah itu cuma atas dengan kita sebutan kata Allah. Berarti kita cuma batas menyebut. Kalau kita menyembah Allah cuma dengan sebatas zat, kita cuma menyembah Allah dengan sebatas zat. Sebenarnya kita kembalikan ke segala sesuatu itu kita kerjakan, kita lakukan dengan rasa kasih sayang, tresno, dengan kata ya benar, tresno, sayang, cinta dengan penuh kasih sayang. Berarti kita itu menyembah Allah pas waktu kita sholat, pas waktu kita zikir, karena Allah kita itu mewujudkan, membentuk kasih sayang, benar-benar kita tuh sayang sama Allah. Jangan dengan rasa takut. Allah itu tidak menakutkan sebenarnya itu. Allah itu sangat sayang sama kita. Jadi imbal baliknya kita itu juga harus sayang sama beliau, sama Allah gitu loh. Kan ada kan Gus, aku ya saya cerna orang itu sholat itu karena rasa takut, karena rasa was-was. Aku sana dengan Allah itu kalau saya kok kurang pas. Ya saya tidak menyalahkan ya Gus ya. Seakan-akan kayak menghilangkan kewajiban gitu aja. Berarti sholat itu cuma apa itu? Cuma takut neraka setelahnya. Bukan gitu. Takut neraka juga bisa. Itu satu contoh ya Gus. Cuma sebatas melakukan kewajiban ya. Bukan dengan timbul rasa kasih sayang. Ya kan? Ya. Nah, dalam bekerja pun sebenarnya kita itu juga harus seperti itu. Kita tuh melakukan sesuatu juga harus dengan rasa kasih sayang. Bahwa ini adalah amal dari Allah. Kita tuh harus bisa menyerah sampai situ gitu loh. Kita tuh melakukan sesuatu dengan rasa kasih sayang. Itu maksudnya yang kita tangkap selama ini, sedikit pengalaman. Kalau ada salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tolong diluruskan. Demi Allah tolong diluruskan selurus-lurusnya. Intinya dari hidup ini cuma kita itu sadar sama Allah, selalu sadar sama Allah dengan rasa kasih sayang. Insya Allah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.